Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban syahrul Ramadan. Marhaban syahrul mubarak. Marhaban syahrul siyam. Marhaban syahrul Quran. Jamaah pendengar yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam sesi tanya jawab yang telah disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam IG, khususnya di SMK Negeri 2 Kota Kediri dan pada umumnya pada masyarakat sekitarnya. Sebelumnya kita bersyukur atas rahmat Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di mana kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah berpuasa kecuali bagi orang-orang yang memiliki halangan atau uzur dalam menunaikan ibadah puasa. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya kelak yang bisa menyelamatkan kita, memberikan syafaat kita, dan kita semoga termasuk bagian dari golongan beliau, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pertanyaan yang nanti coba kita kupas atau kita jawab sesingkat mungkin berdasarkan pengetahuan keagamaan yang dimiliki dari pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang sudah ada di dalam atau sudah terangkum di dalam IG pada hari ini. Kalau dilihat dari istilah imsak, itu sebenarnya artinya adalah menahan. Ini kita melihat bahwa rukun dalam rukun dalam berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak. Kata dari imsak itu adalah menahan. Menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya sinar matahari atau waktu maghrib. Nah, di Indonesia, kata imsak itu telah dipinjam menggunakan sebuah kata idiom. Ya. Jadi kalau orang masyarakat desa itu kalau sudah mendengar kata imsak imsak, mereka langsung berhenti untuk makan. Mereka bukan berarti mereka tidak paham terkait masalah agama, tetapi itu bagian dari tanbih atau peringatan di mana waktu itu sudah menunjukkan atau sudah memberikan aba-aba untuk kita berhenti melakukan aktivitas seperti makan dan minum, meskipun itu masih diperbolehkan untuk makan dan minum, karena pada hakikatnya waktu imsak itu adalah waktu ketika azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang itu secara otomatis kita harus berhenti makan, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi tidak masalah kalau kita makan setelah imsak, tidak masalah. Tetapi biasanya waktu imsak sampai subuh itu kira-kira ada bacaan Quran itu kira-kira ada 50 ayat. Katakanlah ada 5 menit atau 10 menit dari waktu imsak sampai waktu subuh. Nah, waktu imsak sampai waktu subuh ini orang-orang itu berhati-hati, alangkah baiknya berhenti. Gitu ya, secukupnya. Kalau misalkan sudah mendengarkan kata adzan, ya kita harus berhenti semua aktivitas seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, membaca Al-Quran itu adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa banyak, karena satu huruf itu terdiri dari 10 pahala. Kalau kita membaca basmalah itu 19 huruf, otomatis tinggal dikalikan 10. Nah,
Tetapi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, bahkan sampai menghatamkan dalam satu hari mungkin, atau satu hari satu juz mungkin bisa. Tetapi ada kendala, kalau misalkan seorang perempuan ternyata dia haid, dia sudah tidak bisa berpuasa karena dilarang oleh agama, tetapi dia juga ingin terus mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya bagi perempuan yang haid ketika ingin membaca Al-Quran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah memegang mushaf. Jadi harus dibedakan. Jadi kadang-kadang kalau orang membaca Quran itu plus memegang mushaf, gitu ya. Kalau membaca Al-Quran, itu mayoritas jumhur ulama itu mengatakan bagi orang yang haid atau orang yang junub itu diharamkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau ada qadil hajat, karena ada kebutuhan seperti untuk membaca, seperti untuk mengajar, mengikuti lomba-lomba, atau untuk murojaah bagi orang penghafal Al-Quran, maka ini diperbolehkan, asalkan ini tidak ada niatan untuk membaca. Ya, kalau sudah ada niatan untuk membaca, maka ini menjadi haram. Seperti itu. Nah, terkait membaca Al-Quran yang ada di dalam HP, sebenarnya itu kan bukan mushaf. Yang namanya mushaf itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Tetapi kalau misalkan di dalam HP, itu adalah pancaran cahaya. Ya, kalau kita misalkan kita membuka aplikasi Al-Quran, kemudian tinggal pencet klik, kemudian muncul yang namanya softfile atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau seperti ini, maka kita tidak diperbolehkan atau tidak perlu yang namanya berwudu. Tetapi karena yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran, maka alangkah baiknya kita berwudu. Tetapi kalau sebagai perempuan yang haid, maka tidak diperbolehkan untuk berwudu. Cukup boleh membaca Al-Quran, tetapi dengan niatan jangan sampai ada niatan untuk membaca Al-Quran, gitu ya, agar kita tetap mendapatkan nilai pahala dari Al-Quran, yaitu di bulan suci Ramadan. Untuk niatnya itu sebenarnya itu pada waktu malam hari, ya, karena ada yauma ghadin, ya, nawaitu shauma ghadin an adain, aku niat puasa besok hari. Jadi malamnya itu sudah ada niatan untuk menjalankan ibadah puasa. Jikalau lupa, nah kemudian di saat sahur malamnya lupa, kemudian saat sahur itu juga lupa, tetapi sahurnya itu diniatkan untuk menjalankan ibadah puasa, seperti menahan lapar, makan dan minum, maka itu sudah dihukumi sebagai niat. Jadi ada ketersambungan antara pada bulan suci Ramadan ini, gitu, yang kemudian jikalau itu dilakukan seperti sahur, yang bagian dari bulan suci Ramadan, karena sahur itu adalah sunnah, maka itu termasuk bagian dari niatnya. Jadi kita tetap sah dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau masalah soal niat, kadang-kadang memang yang namanya manusia itu pasti banyak yang lupa, gitu ya. Kalau kita mengikuti taklidnya dari Imam Maliki, di awal puasa tanggal 1 itu kita diperbolehkan meniat seluruh hari pada bulan suci Ramadan, untuk berjaga-jaga jikalau puasa kita ada yang lupa. Tetapi ada pendapat juga alangkah baiknya ketika kita selesai sholat tarawih, kita niatkan dalam hati untuk menunaikan niat kita untuk menjalankan ibadah puasa, seperti itu. Jadi di saat sahur kita tidak perlu yang namanya niat berpuasa lagi, ya, karena kita sudah malamnya kita sudah berpuasa, dan untuk sahurnya kita tinggal menikmati makanan yang telah dihidangkan. Itu, terima kasih. Sebenarnya kalau kita dalam berpuasa kita menunaikan seperti wudhu, itu sebenarnya kalau tidak berlebihan itu tidak apa-apa, ya.
jikalau kita berkumur-kumur itu tidak berlebihan, itu tidak apa-apa, gitu ya. Karena dalam berkumur-kumur itu disunahkan untuk 3 kali. Nah kalau misalkan sudah 4 kali kemudian masuk, lah ini bisa batal. Tapi kalau misalkan yang 1, 2, 3 karena kesunahan maka diperbolehkan. Tetapi jangan terlalu lama, gitu ya. Nanti dikhawatirkan air masuk ke dalam tenggorokan kita. Ya sama, kita membasuh intisyak ketika membasuh hidung itu ya sekedarnya saja. Jangan sampai kita seruat sampai, gitu ya. Kalau sudah 3 kali cukup. Jangan sampai terus-terusan untuk kita berintisyak. Begitu juga kita membasuh telinga. Membasuh telinga kita ya sekedarnya saja. Jangan sampai air kemudian ditaruh ke sini gitu ya aja. Ya kayak mandi. Kalau kita mandi, ya sebenarnya kalau kita sewajarnya tidak masalah. Tetapi kalau misalkan kita sengaja sampai masukkan air ke dalam lubang-lubang yang ada di itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Tetapi alangkah baiknya karena kita posisi sedang berpuasa, ya kita disunahkan untuk tidak berkumur-kumur. Ya, kalau misalkan kita membasuh telinga ya sekedarnya saja, kita akan tidak masukkan, hanya mengalirkan air gitu kemudian ke telinga. Seperti itu. Jadi tidak masalah asalkan sewajarnya dan tidak berlebihan. Dikhawatirkan nanti airnya bisa masuk ke dalam anggota tubuh kita atau mulut kita. Kalau memakai lip balm atau menggunakan pelembab, itu kan hanya permukaan. Jadi hanya permukaan yang ada di bibir kita, gitu. Selama itu tidak sampai tertelan, maka tidak apa-apa, gitu ya. Kalau misalkan itu sudah masuk tertelan, otomatis ya itu bisa membatalkan puasa. Maksudnya apa? Jikalau kita menggunakan lip balm, gitu, kemudian kok kita di dalam mulut kok merasakan ada sesuatu yang masuk, maka kita harus segera untuk meludahnya. Jangan malah kita menelannya. Nah ini bisa menjadi batal. Jadi boleh, tidak apa-apa. Tapi hati-hatinya itu, jangan sampai yang ada di bibir kita yang akhirnya malah masuk ke dalam tenggorokan kita. Itu bisa membatalkan. Kalau nggak sengaja ya tidak apa-apa. Kalau misalkan disengaja, kemudian masuk ke dalam bibir kita, mulut kita, kemudian setelah itu kok rasanya yang kita sudah tahu rasanya seperti itu, kemudian kita menelannya, ya otomatis batal. Ya sama kalau kita selilitan gitu ya, setelah makan gitu ya. Kemudian setelah itu di sini kok masih ada sisa nasi. Itu sudah dirasakan memang itu adalah nasi. Sudah tahu rasanya itu adalah ada sesuatu yang ganjal di mulut kita, tetapi tetap kita makan, ya itu bisa batal meskipun 1 biji. Itu hati-hati gitu ya. Jadi tidak masalah menggunakan itu. Mungkin ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, misalkan nih ada orang yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian serentak ada yang menjawab, Iwir. Kalau ada orang tanya, Iwir itu apa tuh jane toh? Ternyata Iwir itu adalah singkatan dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ada singkatan diidamkan seperti itu. Nah, bagaimana Pak cara mensikapi hal tersebut? Jika misalkan kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disingkat menjadi Iwir atau IWIR, gitu ya. Sama dengan Assalamualaikum AWBR, gitu ya. Itu sebenarnya gini. Dalam penggunaan bahasa Arab itu sebenarnya sulit untuk kita sikat, gitu ya. Sikatannya pun itu mengandung makna-makna yang ada di dalam 3 tersebut. Misalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu disingkat dengan kalimat hauqalah. Kemudian ada subhanallah disingkat dengan kata tasbih. Ya. Kemudian ada lafaz tahmid, kemudian disingkat ada kata alhamdulillah. Kemudian ada kata takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, ini ada baru lagi di zaman sekarang ini, mungkin ya untuk mempermudah masyarakat untuk mengingat bacaan tersebut kemudian disingkat dengan iwir. Jikalau orang yang dimaksud adalah paham maksud dari makna dari iwir, ya, menggunakan lafaz iwir itu, maka tidak masalah. Tapi misalkan kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita melafazkan iwir, 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 ini kan lucu. Orang nggak paham dengan istilah tersebut. Maka kita alangkah baiknya ketika kita melafazkan lafaz-lafaz yang itu sebenarnya ada lafaz yang lengkap, apalagi kalimat tarjih. Ya, kalimat tarjih itu adalah kalimat di mana kita ketika mendengarkan orang musibah atau terkena musibah, kita diminta untuk melafazkan kalimat tarjih, gitu ya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ada masalah sebenarnya. Itu hanya idiom atau sebuah singkatan dalam mengungkapkan kata itu. Nah, misalkan menggunakan kata assalamualaikum, ya salam, gitu ya. Yuk salam yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kalimat ada orang meninggal, kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Jadi kita lebih baik kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan kita melafadzkan lafaz Allah, yaitu kalimat-kalimat Allah, diantaranya adalah doa. Itu ya, doa tadi doa ya. Doa kalimat tarjih itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dalam Al-Quran. Kalau kita niatkan untuk berzikir, tidak masalah, gitu ya. Itu. Terima kasih. Gitu ya. Ya kita mau makan ya doa makan, kita mau buka puasa ya buka puasa, buka puasa. Nah, doa buka puasa itu ada dua. Kalau sering kita baca adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi dhahabat doma'u wa btalatil uruqu wa tabatil ajru insyaallah. Sebenarnya kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, Allahumma laka sumtu, itu kan mengandung makna, ya Allah, dengan panjenengan saya berpuasa, wabika amantu, kepada jenengan saya beriman, wa ala rizkika, dan kepada harta panjenengan saya berbuka puasa. Nah, itu berarti kan dari segi artinya berarti mengandung makna bahwa doa itu dilakukan ketika mau berbuka puasa, karena di hadapan kita sudah tersedia makanan yang ada di kita. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kata atau doa dhahabat doma'u ila akhirih itu, ya, itu artinya kan apa? Telah dhahabat doma'u. Dhahabat doma'u itu telah basah, gitu ya. Telah basah kerongkonganku. Wabtalatul uruqu, dan urat-uratku sudah basah. Kemudian watabatil ajru, dan semoga pahalaku tetap insyaallah. Itu berarti kan kita sudah makan, gitu ya. Jadi maknanya dhahaba itu kan sudah lampau, berarti kita makan dulu baru kita mengalafadzkan doa yang itu, gitu ya. Karena kita mungkin minum, ya alhamdulillah, kemudian matur nuwun Gusti, akhirnya urat-urat kita basah. Itu yang menggunakan doa dhahabat doma'u wa btalatil uruqu wa tabatil ajru. Jadi semuanya sama, ya, tidak masalah. Mau pakai doa yang pertama tadi atau yang kedua, monggo. Ya. Kalau pribadi saya, ketika saya mau buka puasa, saya sering menggunakan kata atau doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru minum. Setelah itu saya berdoa lagi, doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tidak apa-apa. Atau menggunakan dhahabat doma'u, tidak apa-apa. Yang penting kita mengawali sesuatu yang baik atas nikmat Allah yang kita dapatkan di hadapan kita, yaitu nikmat kita berbuka puasa. Kita diawali dengan doa. Terima kasih kepada netizen yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, dan semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, dan semoga kita berharap kita bisa melaksanakan sampai akhir untuk menjalankan ibadah puasa, dan kita bisa dipertemukan lagi pada puasa yang akan datang.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.